Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Nashahul Ibadnya, melanjutkan makalah yang ke-20. Betul? Makalah yang datangnya dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu man qablana. Sudah ketemu? Wa kanu man qablana yatawasawna bi thalathi khisalin wa yatakatabuna biha man amila li akhiratihi kafallahu amradinihi wa dunyahu wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatihi wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Melanjutkan makalah yang ke-20 yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa kanu man qablana, dan adalah umat-umat sebelum kita, yatawasawna, mereka saling memberi nasihat, bi thalathi khisalin, dengan 3 perkara, wa yatakatabuna biha, dan mereka saling menulis dengannya. Maksudnya saling berkirim surat dengannya. Dengan apa? Dengannya apa? Bi thalathi khisalin, dengan 3 perkara. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, umat-umat sebelum kita, artinya umat sebelum umat baginda, sebelum umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang lainnya, mereka itu saling menasehati. Jadi saling satu dengan lain itu memberikan nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang berfaedah. Itu nasihat. Jadi nasihat itu mesti baik. Tidak ada nasihat itu isinya tidak baik. Nah, umat-umat sebelum kita, mereka itu saling memberi nasihat. Kalau di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali illalladzina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia itu, kata Allah, sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang tidak akan rugi, kata Allah, yaitu yang saling memberikan nasihat tentang kebaikan dan
memberikan nasihat tentang kesabaran. Artinya kita pun umat baginda Nabi diperintah oleh Allah satu dengan yang lain itu untuk saling nasihat menasehati. Karena itulah seorang muslim itu tidak akan rela apabila melihat saudaranya sesama muslim melakukan kejelekan. Dia nggak rela. Bukan seorang muslim apabila dia melihat saudaranya sesama muslim melakukan kejelekan kok semakin didukung, itu bukan muslim. Tetapi kalau sesama muslim, orang yang beriman saat melihat temannya, saudaranya, sahabatnya melakukan kejelekan, maka dia akan menasehati. Itulah orang yang beriman. Nah, kata Sayyidina Ali, umat sebelum kita itu mereka saling menasehati. Sehingga apa? Orang yang biasanya saling nasihat menasehati itu akan terbentuk. Apa yang terbentuk? Keuntungan orang yang saling nasihat menasehati. Keuntungan orang yang yatawasawna, manfaat atau keuntungan dari saling menasehati. Apa keuntungannya? Yaitu akan terjalin rasa persaudaraan, sehingga akan saling menyayangi dan terbentuk kekuatan umat. Nah, ini para santri, perhatikan betul ini. Manfaat dari saling menasehati, maka orang kalau sering saat ketemu saling memberikan nasihat, saat ketemu saling memberikan nasihat, maka di antara dua orang itu akan terbentuk secara otomatis di dalam hatinya rasa saling menyayangi. Karena apa? Yang dinasehati merasa diperhatikan. Kemudian nanti ketemu lagi, yang satunya saling menasehati. Maka orang yang sering diberikan nasihat kebaikan, orang itu akan terbentuk rasa diperhatikan. Nah, contoh seorang anak yang sering diberikan nasihat oleh orang tuanya, walaupun si anak itu tidak melakukan kesalahan. Ya, perhatikan ini, Habib bisa. Menasehati itu tidak harus menunggu yang dinasehati melakukan kesalahan. Ini perhatikan betul. Orang tua nasehati anak, tidak mungkin nunggu anaknya berbuat salah baru dipanggil, baru dinasehati. Tidak. Tetapi anaknya tidak melakukan kesalahan pun orang tua akan selalu memberikan nasihat. Maka anak yang sering oleh orang tua diberikan nasihat-nasihat kebaikan, yakin di dalam hati anak itu akan terbentuk rasa hormat kepada orang tua. Yang kedua, rasa cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya. Tetapi kalau anak sudah nggak pernah diperhatikan sama orang tuanya, orang tuanya sibuk mencari harta, kerja, banting tulang, anaknya diajak ngobrol saja nggak pernah, dinasehati saja nggak pernah. Maka kalau seperti itu, orang tua jangan menyalahkan anak saat anaknya tidak punya rasa hormat dan sayang kepada orang tuanya. Ini perhatikan, bekal untuk kalian. Saat kalian besok sudah berkeluarga, mempunyai anak, maka sering-seringlah dudukkan anakmu, ajak bicara, nasehati dengan penuh kasih sayang. Yakin anakmu akan tumbuh menjadi seorang anak yang hormat kepada orang tuanya, yang cinta kepada orang tuanya.
Ini perhatikan betul. Manfaat saling menasehati ini tadi. Umat yang terdahulu sebelum kita, kata Sayyidina Ali, mereka itu saling menyayangi lantaran mereka sering saling memberikan nasihat. Selain memberikan nasihat, ternyata mereka itu sering wayatakatabuna, saling berkirim surat. Maklum, zaman dulu nggak ada HP, ya, nggak ada handphone Android, nggak ada. Jadi bisanya mereka itu nulis surat, dikirimkan. Nah, yang ditulis itu, yang dinasehatkan itu tentang 3 perkara. Sebetulnya umat zaman kita ini juga sering nggak berkirim surat? Sering. Melalui? Ya, melalui Android. Iya. Kalian nulis sesuatu di Facebook, di Instagram, di WA, itu pun merupakan surat. Karena apa? Tulisanmu bisa dibaca oleh sekian banyak orang. Bahkan zaman sekarang berkirim suratnya itu lebih dahsyat dibandingkan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu niat kirim surat ke satu orang, ya cukup orang itu saja yang baca. Tapi sekarang umat baginda Nabi ini, kita ini, sekali menulis bisa dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang. Oleh karena itu hati-hati kalau saat berkirim surat melalui FB, melalui IG, melalui WA. Tulislah tulisan yang bermanfaat. Jangan menulis tulisan ghibah, jangan tulis tulisan adu domba. Umat terdahulu saling menasehati, saling berkirim surat tentang 3 perkara. Wah, ini patut kita contoh. Apa itu yang dinasehatkan oleh mereka? Man amila li akhiratihi, barang siapa yang melakukan amal perbuatan untuk akhiratnya, kafallahu amrodinihi wa dunyahu, maka Allah akan mencukupi. Apa yang dicukupi oleh Allah kepada orang yang mau melakukan amal perbuatan untuk tujuan akhirat? Dicukupi oleh Allah kebutuhan atau urusan dunianya dan juga urusan agamanya. Orang kalau suka melakukan perbuatan apapun yang dilakukan setiap hari, tujuannya untuk kepentingan akhirat, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kekayaan. Segala sesuatu yang kalian lakukan kalau diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan akhirat, maka Allah menjamin. Kalau Allah yang menjamin, kira-kira kita yakin apa tidak yakin? Percaya apa tidak percaya? Apa yang dijamin oleh Allah? Urusan duniamu, kepentingan duniamu dicukupi oleh Allah. Kepentingan agamamu dicukupi oleh Allah. Gak usah khawatir. Contoh, orang yang punya ilmu, dia mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Gak ada tujuan lain, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan pahala Allah, hanya untuk mendapatkan kepentingan akhirat. Ikhlas mengajar santrinya, ikhlas. Yakinlah urusan dunianya pasti dicukupi oleh Allah, hartanya pasti dicukupi oleh Allah, keluarganya akan disehatkan oleh Allah, anak-anaknya akan diberikan kepintaran oleh Allah. Yakin Allah yang akan menjamin masalahnya.
Para santri, coba Habib bisa tanya, petani itu lebih mementingkan menanam padi apa menanam rumput? Lebih untung menanam padi apa menanam rumput? Ya. Kalau nanam rumput, yang tumbuh apa? Kalau nanam rumput yang tumbuh, bisa nggak nanam rumput yang tumbuh padi? Padahal padi itu lebih utama dari Kalau nanam padi, bisa nggak tumbuh rumput? Bisa. Pak tani yang nanam padi itu di sawah, dia nggak nanam rumput, rumputnya tumbuh sendiri. Paham nggak? Sampai di sini paham ya? Pak tani yang nanam rumput, kira-kira bisa nggak padinya itu juga tumbuh sendiri? Enggak. Padahal yang dicari padi apa rumput? Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita melakukan segala sesuatu kepentingannya hanya untuk akhirat, sudah yakin dunianya katut. Kepentingan dunia ini katut, urusan dunia katut, gak usah bingung. Harus yakin 100%. Pak tani itu nanam padi, dia yakin 100% enggak bahwasanya yang tumbuh nanti padi? Yakin enggak? Yakin. Kok juga tumbuh rumput di samping padinya? Berarti rumput ini sebagai bonus, gitu loh. Rumputnya itu sebagai bonus. Rumputnya bisa dijual enggak? Bisa untuk makan kambingnya di rumah enggak? Itulah kita terhadap akhirat. Kalau kita melakukan sesuatu untuk kepentingan akhirat, kalian belajar sekarang ini, jangan niatkan untuk mencari kepinteran, jangan. Niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Itu saja. Jangan saya ingin rajin belajar Habib. Supaya apa? Supaya besok jadi lulusan terbaik. Enggak jadi kamu lulusan terbaik. Enggak jadi. Yakin. Kesalip kamu sama temannya. Tapi kalau kamu belajar di sini, diniatkan satu. Saya ba'da subuh mengkaji kitab, mengkaji tafsir Al-Quran. Cuma satu tujuan saya apa? Saya ingin memahami agama ini untuk mendapatkan ridho Allah. Yang lain-lainnya katut, nggak usah dicari, datang sendiri. Yakin apa ora? Yakin apa ora? Susah itu. Kalau nggak yakin nggak bisa. Makanya manusia sekarang mati-matian hidupnya dihabiskan. Mati-matian manusia sekarang itu, mati-matian hidupnya hanya dihabiskan untuk dunia. Mengapa? Karena dia tidak ada keyakinan seperti ini sama sekali. Bahkan dikasih waktu oleh Allah sehari 24 jam nggak cukup. Sudah dikasih waktu 24 jam dalam sehari sama Allah, nggak cukup. Nggak cukup apa? Nggak cukup, masih memikirkan dunia, masih kurang. Sudah dikasih 24 jam, masih merasa kurang dalam urusan dunia. Kok bisa begitu Habib? Tidur pun nggak bisa tidur, masih mikiri bisnisnya, masih mikiri pekerjaannya, sehingga nggak bisa tidur. Makan, saat makan pikirannya bukan kepada makanan, tapi pikirannya kepada bisnisnya, kerjaannya.
24 jam nggak cukup. Tapi kalau kita dalam setiap melakukan perbuatan, seorang suami bekerja, niatkan untuk ibadah. Apa? Mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anak. Niatkan ibadah, berangkat kerja, keluar dari rumah, langkahkan kaki kananmu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, aku niatkan ya Allah, aku bekerja hari ini untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anakku dalam rangka ibadahku. Niatkan seperti itu. Kalau kita niatkan seperti itu, berarti dalam bekerja pun kita tujuannya untuk akhirat. Itu setiap yang kita lakukan kita niatkan untuk akhirat. Mandi, ini santri mandi ya sebelum subuh. Tapi ada nggak santri mandi qobla subuh ya? Ada ya? Alhamdulillah. Yang seger-seger itu insya Allah mandi qobla subuh. Tapi yang kelerep itu paling cuma ngene tok itu. Nah, gitu air. Ya. Mandi pun niatkan. Ya Allah, hamba niat mandi ini supaya hamba bisa beribadah kepadamu dengan semangat, supaya hamba bisa belajar ilmumu dengan lebih semangat. Ngono. Makan juga begitu. Kalau makan di kantin tuh santri jangan asal lap lep lap lep lap lep. Makanya mie rong bungkus sik kurang. Ya. Karena ditemani sama asyaiton di dalam perutnya, ya. Nggak kenyang. Sudah beli mie satu, nasinya segini. Habis bisa lihat itu sudah belenek dulu pisan, kenyang. Cuma lihat itu. Ngono yo entek ya. Asyuh, hebat ya. Nah, niatkan, ya Allah, hamba niat makan agar supaya hamba semakin semangat dalam belajar ilmu-ilmu agama. Gitu, niatkan seperti itu. Maka kalau setiap perbuatan yang kita lakukan, kita kembalikan niatnya untuk mendapatkan ridho Allah. Wis, ojo kuatir. Setitik ayo ojo kuatir. Karena apa? Allah yang akan mencukupi kita. Dari jalan apa Habib? Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang terkadang tidak kita duga-duga. Tahu-tahu datang seseorang kepada kita menawarkan pekerjaan yang besar. Tiba-tiba datang seseorang kepada kita memberikan rezeki sebagai hadiah. Loh, itu min haitsu la yahtasib. Yakin 100%. Yakin apa enggak? Kalau enggak yakin enggak akan jalan nih. Kalau enggak yakin enggak bisa. Maka yakinlah 100%. Ya, itu yang pertama. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi harus saling menasehatkan. Ayo melakukan sesuatu, nyapu depan asrama, ayo niatkan ibadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Jangan roan nyapu depan asrama. Ini kalau soro wae piket. Enggak piket nanti dihukum. Percuma, enggak dapat apa-apa. Ya, cuma dapat capeknya saja. Niatkan untuk itu semua. Yang kedua, waman ahsana sariratahu, dan barang siapa yang memperbaiki batinnya. Sarirah itu batin. Siapa orang yang memperbaiki batinnya, memperbaiki hatinya, ahsanallahu ala niyatih, Allah akan memperbaiki dohirnya. Perhatikan, siapa orang yang memperbaiki batinnya, hatinya diperbaiki, maka Allah yang akan memperbaiki fisiknya, dohirnya. Apa ini memperbaiki batin itu apa? Fungsinya apa? Perhatikan, tahu nggak dengan istilah santri ini? Apa ini? Inner beauty. Apa? Apa inner beauty? Nggak ngerti.
La haula wala quwata. Inner beauty nggak ngerti, karena kalian selama ini hanya fokus mempercantik dirimu yang luar saja, gawe pemutih ganta-ganti, gawe ginco ganta-ganti, gawe wedak ganta-ganti. Fokusmu hanya mempercantik fisikmu, sedangkan kalian tidak pernah memperhatikan inner beauty. Apa itu? Kecantikan dari dalam dirimu. Lah ini Masya Allah. Lek laki-laki apa? Lek wedok inner beauty. Nek laki-laki apa? Inner handsome. Nah, begitu loh. Ya, kecantikan. Kecantikan yang bersumber dari dalam diri. Wah, rodok keren dikit lah santri itu ya. Inner beauty. Maka maksudnya ini loh, waman ahsana sariratahu. Barang siapa yang mau memperbaiki batinnya, sehingga apa? Muncul. Apa yang muncul? Inner beauty, kecantikan dari dalam dirinya, kegantengan dari dalam dirinya. Lebih penting mana? Inner beauty or outer beauty? Ayo, Habib bisa tanya. Outer itu apa? Kecantikan dari lu. Fisiknya cantik, lebih penting fisiknya ini cantik, ataukah kecantikan yang bersumber dari dalam dirinya, inner beauty-nya? Mana yang penting? Laki-laki, kalian pilih yang mana? Kalau melihat seorang wanita, kamu lebih mementingkan outer beauty atau inner beauty-nya? Hah? Outer beauty. Oh, ada yang inner beauty, ada yang outer beauty. Ya, oke. Nah, ada dua macam ini yang disenangi oleh laki-laki. Ya. Kalau outer beauty, kecantikan dari luar, kalian sering lihat Habib Isa pakai gamis, kemudian ada jubah. Ya, itu namanya outer, luaran. Ya, begitu tak buka, ganti nggak penampilannya? Iya. Lek kelambine sing jero elek, male ketok elek. Outer itu gampang dilepas, gampang dihilangkan. Kecantikan yang cuma wajah, lihat saja. Ketok putih gaya pemutih. Kayak kinclong kalau foto kan. Wong gaya pemutih. Coba foto ojo gaya pemutih. Iya. Loh, ini outer beauty. Karena apa? Karena memang aslinya gak putih, ngono loh. Kalau sudah di status itu foto hidungnya ketok lincip, ya mancung. Begitu ketemu aslinya, ya, itu outer beauty itu. Manusia sekarang, wabil khusus, mohon maaf. Ya kalau ngomong beauty gini, masa laki-laki beauty kan tidak mungkin. Ya wong wedok, iya. Waduh, fokus, masya Allah, onlinean bendino, sing ginco, sing wedak, sing pemutih, sing segala macem. Allah wis toh. Begitu telung dino kentekan gak gawe awakmu, koyok mak lampir ganti wajahe. Ya, itu outer beauty. Jadi sekali lagi laki-laki mementingkan outer apa inner? Temenan. Bingung juga dia. Ya. Maka kecantikan yang penting itu berasal dari dalam diri. Kalau kita mau memperbaiki batin kita, Allah yang akan memperbaiki dohir kita.
Gak usah bingung, gak usah sibuk-sibuk kalian setiap hari hanya fokus mempercantik diri sehingga kalian lupa mempercantik batin kalian. Lihat, dari jauh kelihatan cantik, menarik. Begitu dekat pun tetap cantik, menarik. Tapi begitu sudah jagang sepeda motor, diajak ngomong satu kecap, ngomongnya gak enak, pedes, mesone enak. Wah, wis, ayo coba orang laki lihat wanita yang seperti itu, wis ayu, ya, ayu. Tapi begitu omong sak kecap, ayo, seneng apa enggak? Hilang sudah, ya. Tapi walaupun tidak begitu cantik, ya, ya. Ya nilainya 6 lah gitu kan. Kalau 6 itu kan KKM ya. Ya. Loh, kan KKM. Lulus tapi nilai terendah kan. Ya kalau 5 itu udah lulus itu ya, di bawah KKM. 6. Tapi kalau sudah bicara ya Allah, halus ya. Boso masih wes kalian besok istrimu wajahnya nilainya 6 santri banin, tapi saat manggil dirimu inggih Kang Mas, wah, Masya Allah, ayo pingin ero Habib ya, kerja kepingin cepet-cepet pulang ya. Tapi lek ana wong wedok masih wis ayune koyok Bella Sapira ta sapa iku ya, tapi lek nang sing lanang gendeng iki. Ayo coba sing lanang kerasan ndek omah, sing lanang diceluk gendeng iki ya, coba. Aduh, ada ndak wanita yang begitu? Banyak. Aduh, wabil khusus di mana yang banyak begitu? Enggak, puger enggak ada. Kalau puger wanita begitu paling cuma 1, kadang 2, paling nanti 3. Dikumpulno ya sak kampung. Ya. Allah, coba. Hati-hati. Maka perbaiki batinmu, perbaiki hatimu, tata tutur katamu, maka kecantikanmu yang hanya 6 itu akan dimunculkan oleh Allah menjadi nilai sempurna 9, sehingga lulusnya sempurna melalui apa? Kecantikan dari dalam. Itu yang penting, termasuk kalian munculkan inner handsome. Nah begitu. Kalau santri bani ini wajib ini muncul inner handsome. Soalnya apa? Outer handsome-nya gak handsome blas. Gak ono sing handsome iki soalnya ya. Dadi lek wis gak handsome luarnya, dalamnya ya jeblok pisan. Aduh, ate dipele apane ya. Jadi walaupun fisiknya gak pati handsome, munculkan inner handsome-nya sehingga yang melihat dirimu akan tertarik. Kadang ada ya, begitu kita ketemu dengan seseorang tuh nggak pati menarik. Biasa-biasa saja, wajah pasaran, kan gitu kan. Tetapi begitu 1, 2, 3 kalimat tutur kata yang keluar, membuat kita itu semakin segan, terlihat berwibawa. Wah, itu loh, baru kalian jadi laki-laki sejati. Ya, baru jadi laki-laki sejati. Tapi lek koyo ngene iki durung si anak tuh. Ya. Nasihat yang kedua, perbaiki batinmu, maka Allah yang akan memperbaiki fisikmu, dohirmu. Bukan ginco merek apa itu, bukan pemutih merek apa itu, bukan. Itu hanya casing. Nah, kalian kan sibuk dengan casing aja. Punya HP, casingnya bolak-balik diganti. Seminggu casing ini, besok ganti casing meneh, emben ganti casing iku. HP ne
matian ngeblengan ya pancet, ndak merubah apapun ya. Oh, kamu ganti casingnya bolak-balik ya percuma, gantian HP-mu gitu loh dengan HP yang bagus. Paham tom? Ya, yang terakhir kata Sayyidina Ali, waman aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, Allah yang akan memperbaiki hubungan manusia itu dengan manusia yang lain. Kalau kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui apa? Melalui ibadah, melalui zikrullah, kemudian melalui amal soleh. Kalau kita mau, para santri, kita bisa memperbaiki. Sekarang ibadah kita belum baik, tapi kita punya niat, kita punya semangat. Sedikit demi sedikit ibadah kita kepada Allah kita tambah. Kalau sekarang kita hanya bisa berzikir la ilaha illallah hanya 33 kali, tetapi kita punya niat, kita tambah zikir kita menjadi 50. Kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Jangan jauh sama Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka apa kata Allah? Gak usah khawatir, gak usah bingung, aku yang akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia yang lain. Paham ya? Paham ya? Gak usah, kalau kepingin disenangi orang lain, nih, kalau ingin disenangi orang lain, kalau ingin disukai orang lain, gak perlu apa? Tak tulis besar sama Habib. Ya. Ini loh. Gak perlu, karena kepingin dianggap sebagai santri yang baik oleh Habib Isa. Waduh, caper, carmuk, ya, cari perhatian, cari muka. Waduh, kopi. Wah, karena mau cari muka ini sudah ada santri yang tak tunjuk bikinkan kopi. Karena ada santri lagi yang ingin kelihatan sebagai baik di hadapan Habib Isa, melayu. Santri yang bawa kopi tadi disaut kopi nih, aku sing ngekekno. Wah ya, nah ini carmuk, ini cari muka, caper, cari perhatian. Makanya leonok santri sing didik-didik, mojo, oh kok diparani, oh baru gelem, kok ngono maneh, ping telu tinggalen jarno kesambet. Itu santri caper itu, cari perhatian. Mengapa? Karena dia tidak punya keunggulan apapun di dalam dirinya. Nah, kita kepada manusia yang lain nggak perlu kepingin disenangi pejabat, ya Allah ngesot-ngesot nang pejabat. Ya, nggak perlu kepingin disenangi camer, siapa? Calon mertua. Waduh. Anu Pak, mboten tumbas rokok Pak, kula tumbasaken. Jare calon mertua niku apik temen, calon mantuku iki dikai dhuwit 50.000. Rokoke napa Pak? Gudang garam. Lah tibake susuke gak balik. Ya. Susuke duwike gak balik tibake. Lah, enggak usah cari muka, enggak perlu. Bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh manusia yang lain? Kita dihormati, disenangi oleh manusia yang lain, cukup satu caranya, perbaiki hubunganmu dengan Allah, tambah ibadahmu, semakin dekatlah kepada Allah. Karena kalau kita sudah dekat kepada Allah, apa kata Allah di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah? Idza ahabballahu abdan, apabila Allah sudah cinta kepada seseorang,
Maka Allah fanada Jibril, memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah mengatakan, hai Jibril, sungguh aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai orang yang dicintai Allah itu. Kemudian fayunadi, Jibril memanggil penduduklah langit. Malaikat yang lain dikumpulkan oleh malaikat Jibril. Hei para malaikat, aku sampaikan Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah juga dia. Seluruh malaikat yang ada di langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian apa? Fayudha'u lahul qabul, maka Allah memasukkan ke dalam hati manusia yang lain itu rasa cinta kepada orang yang dicintai Allah tadi. Gak usah capek-capek cari perhatian manusia. Uang kok caper, uang kok carmuk, ya nggak perlu. Silahkan kalian caper kepada Allah, carmuk kepada Allah, bagus. Tapi carmuk, caper kepada manusia yang lain, no way, ya nggak perlu, ya nggak manfaat. Sudah, biarkan Allah yang mengatur hatinya manusia yang lain untuk cinta kepada kita. Fahim tum? Apa 3 nasihat yang sangat berharga ini? Yang pertama, beramalah hanya untuk akhiratmu, maka Allah akan mencukupi urusan dunia dan agamamu. Yang kedua, perbaiki batinmu, maka Allah yang akan memperbaiki fisikmu. Yang ketiga, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.